Mailan, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Apalagi yang harus diangkat? Yang itu. Ada apa ini? Mailan, Putri Mailan? Mailan, Putri Mailan, kamu kenapa? Ada apa ini? Tidak tahu. Mailan, angkat, ayo, angkat. Mailan? Berarti Mailan tidak boleh ikut latihan kungfu dulu. Kenapa? Istrimu hamil. Tapi yang pingsan tadi? Hong, itu masalah keseimbangan saja. Sebentar lagi juga baik. Mailan, Kamu senang, Samhong? bahagia sekali. Di kediaman Dewi Ambarwati, suasana bahagia melingkupi setiap sudut rumah itu. Istri sang tuan rumah tengah mengandung, membawa kebahagiaan luar biasa bagi sang suami. Dipenuhi rasa syukur, ia tak pernah jauh dari sisi istrinya, menjaga dan merawatnya dengan penuh kasih. Sementara Dewi Ambarwati berlatih dengan tekun di halaman, tak sadar bahwa sepasang mata sedang memperhatikannya dengan kekaguman yang diam-diam. Iya. Nanti aku yang gendong. Ya, tapi kamu harus hamil sendiri, toh.
jadi terjebak begini? Bagaimana aku bisa menyelidiki keberadaan Tumenggung yang aku cari? Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Pertarungan sampai titik darah penghabisan. Untuk menjadi pengawal Soko Katumenggungan. Pandegologo, laksanakan. Mundur semua! Bereok! Paplang! Maju! Peserta selanjutnya, Raja Gajah, Kumis, mulai! Peserta selanjutnya, Raja Gajah, Brewok, maju! Pertandingan selesai. Pemenangnya Raja Gajah. Tunggu dulu. Apa ini? Kenapa saya tidak diikutkan? Aku ngeman kamu. Kamu telah masuk ke tempat yang salah. Mohon maafkan saya, Gusti. Tapi keinginan untuk mengabdilah yang telah menyebabkan saya menjadi seperti ini. Siapapun bisa menjadi pengawal Soko. Bahkan Pandego Utama. Kalau kamu bisa buktikan ilmu Linueh yang kamu miliki. Bukan sekedar ilmu gebrak seperti yang kamu banggakan di pertandingan itu. Kalau saya tidak bisa membuktikan, Jangan mimpi jadi abdinya Cokronegoro. Aku usir kau sekarang juga dari sini. mohon maaf, Gusti. Karena terpaksa akan saya penuhi keinginan Gusti. Sudah. Apa yang sudah kamu lakukan? Maaf, Gusti Tumenggung. Pergi dari sini baik-baik. Atau aku tendang kamu. Maaf, Kanjeng. Jangan berdiri. Di tempat lain, ketegangan membayangi ruangan Tumenggung Cokro Nanggolo. Kembang Tanjung, seorang pendekar wanita yang menyamar sebagai pria, tengah diinterogasi. Dengan ketenangan yang tegas, ia mengungkapkan jati dirinya dan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Keterkejutannya makin dalam ketika lantai di hadapannya retak akibat kekuatan dahsyat Kembang Tanjung. Kekaguman itu
Meski disertai kewaspadaan, akhirnya membuat Tumenggung menerima Kembang Tanjung sebagai salah satu pengawal di bawah pimpinan Raden Sopo. Siapa tadi namamu? Tanjung. Bagus. Ratu Setro Gondomayit itu telah benar-benar memperlihatkan karyanya. Mengagumkan. Aku senang Ratu Gedeng Permoni. Aku senang dengan kekacauan yang kau lakukan sebab akan membuat semakin membaranya permusuhanmu dengan Ratu Laut Selatan itu. Dan aku akan memetik keuntungan dari permusuhan mereka. Ketika Samudra Kidul bergolak, pada saat itulah aku akan merebut kembali Bayu Samudro dalam pelukanku. Mohon maaf, Nyi Ratu. Sumber getaran berasal dari keringinan, Nyi Ratu. Keringinan? Ada apa dengan keringinan? Apa yang terjadi di sana? Mohon maaf Kanjeng Ratu, kami tak bisa melihat. Karena asap itu dibuat dengan sengaja untuk menghalangi pemandangan. Mungkin Koco Benggolo bisa menembus dan bisa melaporkan Kanjeng Ratu. Koco Benggolo? Koco Benggolo? Maaf Kanjeng Ratu, maaf kalau laporan hamba terlambat. Perlihatkan padaku. Maaf Kanjeng Ratu, yang tertinggal hanya sisa-sisa bencana, tidak ada lagi selain itu. Ki Demang tahu siapa yang melakukan semua ini. Siapa lagi kalau bukan Gedeng Permoni? Lalu kita harus bagaimana? Kita menyerah tanpa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa melawan mayat hidup? Siapa yang bisa membunuh yang sudah mati? Ini bukan musuh sembarangan kami tua. Berat sekali lawan kita. Kita tidak mungkin mengatasinya sendiri. Saya tidak mengerti bagaimana harus kita hadapi makhluk seperti itu. Semalam mereka porak-porandakan 5 desa, dan malam ini mereka akan kembali lagi. Aku tidak bisa menolong kalian. Akan menjadi bencana lebih besar kalau aku ikut campur. Tetapi, di alammu ada Bayu Samudro. Minta tolonglah pada dia. Desa kalian tidak berjauhan. Bayu Samudro. Ayo, ingat dan sebut nama itu. Ki Demang, apa Ki Demang tidak ingat peristiwa yang menggemparkan di Randu Alas? Bayu Samudro? Ya, pendekar itu berhasil mengalahkan Lindu Aji dan Sayipi Angin dari Gua Singobarong. Bayu Samudro bisa mengalahkan siluman. Kenapa kita tidak mencoba meminta bantuannya? Ya, aku akan ke Randu Alas. Aku akan meminta bantuannya. Akhirnya, Bayu Samudro harus terlibat juga. Mohon ampun, kenapa Nyi Ratu tertawa? Melibatkan Bayu Samudro berarti mengguncang hati Ratu Kidul. Dan mengguncang hati Ratu Kidul sama dengan artinya mengguncang samudranya. Saya tidak mengerti kemana arah Nyi Ratu bicara. Lihat saja. Kalau sampai Bayu Samudro terlibat dan terluka, Ratu Kidul pasti akan marah. Dan kemarahan Ratu Kidul sama dengan perang besar antara Laut Kidul dengan Setro Gondomayit. Iya, Nyi Ratu. Apa aku tidak boleh tertawa melihat keadaan yang akan kacau balau begini? Ini saat-saat yang aku inginkan. Saat-saat yang aku tunggu-tunggu, Pudaksari. Di saat suasana keruh, Brangah
beraksi. Brangah akan merebut kembali Bayu Samudro dari tangan Ratu Kidul. Perang! Peranglah hei kalian dua ratu! Ini tadi perjanjiannya bagaimana toh? Kok semuanya pergi? Ki Demang pergi. Perjanjian kok aneh? Nunggu mayat hidup. Mayat mati saja takut. Mayat hidup. Mayat hidup. Merinding ah. Sementara itu, di sudut lain, Ratu Nyi Brangah menikmati kerusuhan yang melanda sebuah desa. Ratu Buaya itu tersenyum puas karena kekacauan tersebut adalah hasil ulah Setro Gondomayit, pasukan mayat hidup kiriman Ratu Gendeng Permoni. Namun, senyumnya meredup saat mendengar bahwa Nyi Roro Kidul mulai menaruh perhatian pada kejadian tersebut. Dalam ketegangan itu, kepala desa menyebut nama Bayu Samudro, seorang pendekar tangguh yang berhasil mengalahkan pasukan mayat hidup tersebut. Nyi Brangah kecewa, karena keinginannya melihat dua ratu berhadapan akhirnya sirna. Hore! Hidup Bayu Samudro! Hidup Bayu Samudro! Hore! Iya, aku senang kamu menang Bayu Samudro. Itu artinya kamu laki-laki luar biasa. Tapi, kebencian juga akan aku sumpah serapahkan padamu. Karena kemenanganmu, kemarahan Ratu Kidul yang aku inginkan tidak jadi terwujud. Kurang ajar, percuma, dan aku tidak bisa tertawa lagi. Bayu telah melakukan tugasnya dengan baik. Cukup, Koco Benggolo. Terima kasih. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung nama yang manis sekali. Sebuah nama yang mungkin akan merubah jalannya seluruh rencana kita. Kenapa ibu berkata begitu? Nanda Raden Sombo, dengan diangkatnya Kembang Tanjung sebagai pengawal Soko Tumenggung, apakah bukan berarti munculnya Yudo Turonggo baru di Katemenggungan? Pengawal Soko Tumenggung itu kan masih di bawah pengawasan saya, Bu. Ya, tapi pengawal Soko Tumenggung akan selalu berada dekat dengan yang harus dikawalnya. Sedekat apapun dia, Kembang Tanjung tetap cuma sebagai pengawal, Bu. Dia bukan apa-apa. Jangan bilang begitu. Nanda Raden akan sangat terkejut kalau saja Nanda Raden tahu bahwa malam ini Romo Temunggung akan mengadakan pertemuan khusus dengan pengawalnya itu. Pertemuan khusus? Ya. Tanpa saya ketahui? Ya. Kau tahu apa sebab kita harus bicara di sini? Kau buka peluang agar aku membunuhmu, Taji Saketi. Ada yang sangat istimewa yang datang dari dirimu, Kembang Tanjung. Kau membunuh ayahku, dan aku harus balas dendam, Taji Saketi. Itu yang akan kulakukan. Dan Taji Saketi membunuh bapakmu? Iya, Taji Saketi membunuh bapak saya. Ya, Taji Saketi membunuh bapakmu. Iya, Guru. Menguasai kembali peti itu. Lalu cari muka ke Mataram. Iya, Guru. Menyerahkan satu dari dua peti yang ia curi. Iya. Dan memfitnah Seto Samekto bapakmu sebagai pelaku pencurian yang telah ia bunuh. Iya, Guru. Taji Saketi dianggap berjasa dan diangkat jadi tumenggung di Cokro Nanggala. Iya, Guru. Sejak saat itulah
Ia dikenal sebagai Tumenggung Cokronanggolo. Iya, Tumenggung yang harus kamu bunuh. iya Guru. Dari mana kau dapatkan ilmu Sigar Semongko itu? Mohon maaf, dari mana Kanjeng Tumenggung tahu kalau saya... Hanya Sigar Semongko yang bisa membelah lantai dan mengetupkannya kembali. Kamu telah sangat sempurna menguasainya, Kemeng Tanjung. Siapa gurumu? Sebab sepengetahuanku, Ki Penjalin yang mewarisi ilmu itu sudah meninggal. Setelah menurunkan ilmu itu kepada dua... Adegan bergeser kembali ke Cokronanggolo yang terusik rasa penasaran pada sosok Kembang Tanjung. Ia bertanya siapa gurunya, Aji Saketi atau Gelap Nampar. Pertanyaan itu 2 kali terulang, namun Kembang Tanjung masih ragu mengungkapkan kebenarannya. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa saat waktu yang tepat tiba, rahasia itu akan terbuka. Ada apa? Apa yang dikatakan oleh guru pada Nen Roro itu tidak benar. Tidak benar kalau Tunggu. Nen Roro... Bapak ini sebenarnya siapa? Saya... Dari mana kau dapatkan ilmu itu? Dari Taji Saketi atau Gelap Ngampar? Mohon maaf, Gusti Tumenggung. Saya kemari karena keinginan saya untuk mengabdi. Mau mengabdi? Atau karena tujuan tertentu? Mohon maaf, saya tidak mengerti maksud Kanjeng Tumenggung. Maka dari itu, kalau aku tahu siapa gurumu sebenarnya, Taji Saketi atau Gelap Ngampar, tidak perlu lagi teka-teki ini. Tenang, aku harus tenang. Pasti ada sesuatu yang ia inginkan dariku. Aku tidak mau terjebak. Bagaimana? Bisa kau beritahu siapa gurumu? Taji Saketi atau Gelap Ngampar? Atau malah kedua-duanya? Yang jelas, Gelap Ngampar sudah mati. Kalau benar Ki Penjalin sudah tidak ada, maka gurukulah Taji Saketi yang sesungguhnya. Tapi menurut guru, orang yang di hadapanku inilah Taji Saketi, pembunuh ayahku. Apa yang kamu pikirkan? Maafkan saya, Gusti. Saya belum bisa memberikan keterangan tentang guru saya. Baik, itu hakmu. Tapi kalau ternyata gurumu Taji Saketi, maka kau harus mempertimbangkan cerita